Tugas Akidah Akhlak. Nama Dea Rahmadani Fitri, kelas 11 IPS 1, absen 12, mata pelajaran Akidah Akhlak, guru mata pelajaran Abi Arfani Labib. Imam Al-Ghazali, tokoh tasawuf dan ajarannya. Isi materi yang pertama ada biografi Imam Al-Ghazali dan yang kedua ada inti ajaran tasawuf. Biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, lahir di Tus 1058 Masehi atau 450 Hijriah, meninggal di Tus 1111 Masehi atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Umur 52-53 tahun. Adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Gelar beliau ialah Al-Ghazali At-Tusi yang berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa ia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan tinggi sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Ajaran tasawuf. Tasawuf itu berarti pembersihan kolbu dari pergaulan makhluk, perpisahan dari perilaku sifat naluriah, pengekangan sifat-sifat manusiawi, upaya menjauhi ajakan-ajakan nafsu, menghiasi diri dengan sifat-sifat rohaniyah, dan menekuni ilmu-ilmu hakikat, serta mengikuti syariat Rasulullah. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan atau keikhlasan niat yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Salah satunya ialah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri selama kepentingan itu tidak bertentangan dengan syariat. Inti ajaran tasawuf. Yang pertama ada at-thariq, yaitu jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang maqamat. Yang pertama ada tobat, yang kedua sabar, ketiga kefakiran, keempat zuhud dan tawakal. Yang kedua ada makrifat, pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Keraguan yang dimaksud ialah zat Allah dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari taqarrub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Yang ketiga ada tingkatan manusia. Terdapat 3 tingkatan manusia. Yang pertama, orang awam yang cara berpikirnya sederhana. Yang kedua, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam. Yang ketiga, golongan khawas dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Keempat, kebahagiaan. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seorang manusia paham dan mengetahui satu konsep serta mempraktikkannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.